Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Statistik Bisnis 1 yang akan membahas mengenai materi probabilitas. Saya yakin di antara dari kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah probabilitas atau dengan materi probabilitas, karena ini memang sudah pernah diajarkan ya, kemungkinan di SMA. Saya yakin beberapa di antara kalian atau bahkan semuanya sudah pernah mendapatkan materi probabilitas. Nah, jadi apa sih itu probabilitas? Probabilitas adalah suatu kemungkinan, ya. Tetapi di dalam konsep probabilitas itu sebenarnya ketidakpastian itu sering dialami ya. Namanya aja kemungkinan. Masih mungkin ya, antara pasti dan nggak pasti. Tapi ketidakpastiannya itu lebih sering dialami. Kemudian ketidakpastian yang sering dialami ini nantinya diukur dengan konsep probabilitas atau kemungkinan atau kebolehjadian. Kemudian nilai probabilitas dari suatu kejadian itu berada di antara angka 0 sampai dengan 1 ya. Jadi kemungkinannya itu 0 atau 1 ya. Jadi nilai probabilitas, ketika nilai probabilitasnya itu 0, berarti suatu peristiwa 0% terjadi atau sangat tidak mungkin terjadi ya, kalau nilainya semakin mendekati 0. Tetapi kalau nilai probabilitas ini itu semakin mendekati 1 atau P sama dengan 1, maka suatu peristiwa itu sudah pasti terjadi atau 100% terjadi ya. Jadi ketika nilai probabilitasnya kok 0,98 ya, itu berarti peristiwa itu pasti terjadi atau kemungkinan besar itu terjadi karena angkanya itu mendekati 1. Tetapi ketika nilai probabilitasnya itu adalah 0,01, nah itu berarti suatu peristiwa itu sangat tidak mungkin terjadi atau kemungkinan besar itu tidak terjadi ya. Makanya penulisan statistiknya adalah seperti ini ya. Jadi P itu harus lebih besar daripada 0, tetapi tetap harus kurang daripada 1 atau maksimal itu 1. Jadi nilai probabilitas itu enggak ada yang 1,9, 1,8 ataupun 2 ya. Jadi P sama dengan 1. Jadi nilai probabilitas itu di antara 0 sampai dengan 1. Semakin angka nilai probabilitas itu mendekati 0, semakin tidak mungkin terjadi suatu peristiwa. Tapi semakin mendekati angka 1, semakin tinggi atau semakin mungkin peristiwa itu untuk terjadi. Nah, pengertian probabilitas sendiri adalah pendekatan klasik atau matematik ya. Yang pertama itu probabilitas terjadi peristiwa merupakan rasio dari kejadian yang menguntungkan dengan seluruh kejadian atau peristiwa apabila setiap kejadian mempunyai kesempatan yang sama ya. Rumusnya P sama dengan kejadian menguntungkan dibagi dengan semua kejadian. Kemudian yang B ada pendekatan relatif ya. Ini beda dengan pendekatan klasik karena besar probabilitas suatu peristiwa itu tidak dianggap sama. Kalau yang tadi yang klasik itu setiap kejadian mempunyai kesempatan yang sama. Kalau relatif itu tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya P sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Kemudian yang C atau yang ketiga ada pendekatan subjektif. Ini adalah untuk menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi ya, atau subjektif. Ini ya, makanya dikatakan pendekatan subjektif dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi sama sekali biasanya ya, atau informasinya sedikit yang diperoleh atau bisa dikatakan berdasarkan keyakinan diri sendiri aja ya. Contohnya menurut Presiden Saddam Hussein Irak, ini kasus sudah lama ya, pasti akan menang melawan Amerika. Atau yang kedua, menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Ini juga kasus sudah lama ya. Sekarang kita lanjut saja ke contoh pendekatan klasik atau yang matematik. Nah, untuk di pembahasan ini juga sepertinya SMA tuh sudah pernah dibahas ya, uang logam. Nah,
Uang logam itu ada dua sisi, ada sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan itu biasa kita kenal dengan istilah gambar, yang ada gambar burung garudanya ya. Jadi kita lambangkan dengan simbol G. Kalau sisi belakang itu yang ada angkanya, ada gambar burungnya juga tetapi ada angkanya. Jadi kita lambangkan A ya. Ini kita untuk uang logam ada dua sisi, yaitu depan dan belakang. Kita simbolkan atau kita asumsikan G dan A, yaitu yang gambar dan angka gitu ya. Nah, misalnya sisi A dipilih sebagai yang menguntungkan ya. Jadi ini probabilitasnya adalah setengah. Kenapa? Karena uang logam ini hanya ada dua sisi ya. Ketika yang dimungkinkan itu A yang muncul, maka kemungkinan munculnya adalah setengah ya, karena A ini uang logam ini ada dua sisinya. Jadi A ini kan kemungkinan muncul di dalam satu keping uang logam kan hanya satu kali ya, karena satu keping uang logam ya isinya satu gambar dan satu angka, ada dua sisi, makanya setengah atau 0,5 atau 50%. Sama yang sisi gambar juga seperti itu. Artinya probabilitas terjadinya sisi angka dan gambar yaitu sama, setengah atau 50% ya. Jadi yang kemungkinan muncul angka itu 50%, kemungkinan muncul gambar 50% ya. Karena tadi sisinya hanya ada dua. Jadi yang angka itu kan di sini cuma ada satu, gambar juga satu. Ketika dimungkinkan muncul gambar ya berarti 1/2. Ketika dimungkinkan muncul angka berarti 1/2 atau setengah. Nah, contoh lagi dadu. Dadu di sini sisinya ada berapa? Ada 6. Jumlah seluruh kejadian ada 6. Ini ya, dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika diminta untuk misalkan probabilitas keluar sisi angka 2. Nah, berarti caranya adalah angka 2 di dalam satu keping dadu itu ada berapa? 1 ya, hanya 1. Tetapi satu keping dadu sisinya itu ada berapa? 6. Jadi 1/6 ya, atau 16, kalau ini dihitung pakai kalkulator 1/6 itu 16,6666 gitu ya, atau 16% lah. Atau kalau mau dihitung 17% juga boleh ya, tergantung pembulatannya lebih mendekati kemana. Kemudian misalkan lagi probabilitas keluar nilai genap di dalam satu dadu. Satu dadu ya. Satu dadu angka genap tuh ada berapa nih? 2, 4, dan 6. Nah, ini adalah nilai genap di dalam satu dadu. Berarti ada berapa? 3 ya. Ada 3 nilai genap. Maka untuk probabilitasnya adalah 3/6. Kenapa per 6? Karena di dalam satu dadu itu ada 6 kejadian atau ada 6 angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kejadian. Jadi 3/6 disederhanakan lagi setengah sama dengan 50%. Kemudian untuk yang pendekatan klasik atau matematiknya ini masih kartu bridge. Nah, jumlah kartu bridge itu ada berapa? Ada 52 kartu ya. Ada hati atau love ya. Kemudian ada ini biasanya wajik atau diamond atau berlian ya, biasanya kalau kita lebih mudah menyebutnya ya. Yang pertama ada hati, ada wajik, ada sekop atau daun, kemudian yang terakhir ada keriting ya. Ini di dalam kartu bridge itu ada 4 jenis ya, ada 4 jenis kartu, bentuk kartu maksudnya. Nah, di sini jumlah kartu ya itu ada 52 buah, maka jumlah seluruh kejadiannya itu ada 52. Nah, nih jenis kartunya yang tadi saya sebutkan ya, ada heart atau love atau jantung, terserah kalian mau menganggapnya gimana. Ada sekop atau daun, ada keriting, ada wajik. Nah, kemudian kita diminta misalkan probabilitas terjadinya kartu as ya, terjadinya kartu as itu ada berapa? Berarti ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kartu as ada 4 di dalam kartu bridge, di dalam satu kotak kartu bridge. Kemudian seluruh kejadiannya ada 52, berarti 4/52. Sorry, ini 4/52 itu bukan 1/3 tetapi 1/13 ya. Ini saya ada salah hitung ya, ini bisa disederhanakan lagi.
Jadi ketika kalian menghitung nilai probabilitas tapi masih bisa disederhanakan, persamaannya atau pecahannya sederhanakan aja.